Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan, berkat cipta anugerahnya kita semua masih kekuatan, kesehatan. Pandemi ini kita masih beribadah. Pekerja Majelis Betelwinangun ucapkan selamat kita beribadah. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dalam NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dan bersembah sujud ke hadirat-Nya. Sebab kita telah menikmati damai sejahtera sepanjang suka duka kita di jalan yang Ia sediakan. Didiklah kami demi rahmat-Mu ya Tuhan, dan kuduskanlah kiranya kami oleh kebenaran-Mu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di waktu terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai jemaat Gemim Betelwinangun untuk beribadah bersama. Tuntunan-Mu telah menghantarkan kami menapaki bentangan masa dan peristiwa yang semakin memberi bagi kami dorongan untuk bertekun dan bersetia dalam setiap perkara yang Tuhan perkenankan. Karena itu ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami, supaya kami bersetia pada setiap kehendak dan maksud-Mu. Firman-Mu akan menunjukkan kepada kami jalan yang menuju pada kehidupan sesuai maksud-Mu. Karena itu berilah kami Roh Kudus untuk memahami setiap kehendak-Mu bagi kami. Maka ibadah ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat silahkan duduk kembali. Saat ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bacaan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17.
Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan perikop 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, pada seluruh keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sama. Dan saudara-saudaraku jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian dasatitah atau 10 hukum bagi orang Israel haruslah dipahami dalam perspektif bahwa Tuhan sedang menyelenggarakan damai sejahtera bagi umatnya. Dan sesungguhnya Allah sedang menggenapkan janji berkat atas mereka. Sebab itu awal dari pemberian 10 hukum Tuhan ada perkataan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat ini seolah menjadi pembuka yang bukan hanya dipahami secara kata untuk kepentingan tulisan atau naskah dari keseluruhan pemberian hukum Tuhan, tetapi sekaligus menjadi pembuka dari suatu catatan sejarah yang panjang ke masa depan, bahwa sesungguhnya umat Israel akan diarahkan oleh Tuhan menempuh jalan yang memang telah Ia persiapkan. Artinya, setelah fase kehidupan di Sinai, maka mereka akan diarahkan oleh Tuhan sebagai arak-arakan untuk berperang, untuk memasuki, untuk menduduki, dan kemudian menguasai Kanaan,
Suatu tempat yang penuh tantangan, sebab di sana mereka harus berhadapan dengan kepercayaan yang menyesatkan, di mana mereka harus mampu menempatkan diri secara benar sebagai umat Tuhan agar tidak terkontaminasi dengan yang namanya kekafiran, dengan tidak melupakan hakikat diri sebagai bagian dari suatu komunitas yang harus memperlakukan orang lain atau sesama mereka manusia dengan penuh hormat dan kasih. Penegasan tentang Allah yang telah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan juga menjadi peringatan yang penting bagi umat Israel, bahwa Allah lah yang telah berinisiatif dalam hal kemerdekaan hidup, supaya mereka tidak jatuh pada dosa kesombongan untuk membanggakan diri secara keliru dengan apa yang sedang mereka alami. Sebab itulah secara garis besar kita memahami bahwa 10 hukum Tuhan itu dibagi dalam 2 bagian besar, yakni hukum pertama sampai keempat yang isinya jangan ada Allah lain, jangan membuat patung untuk disembah, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, ada dalam rangka mengatur hubungan secara vertikal antara manusia dengan Tuhan. Dan hukum yang kelima sampai ke-10 yang isinya menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesama, mengatur secara horizontal hubungan antara manusia dengan manusia yang tujuannya adalah untuk mencapai harmoni. Apakah dengan melakukan semua itu maka mereka akan selamat? Jawabannya tidak. Sebab Taurat tidak diberikan sebagai sarana untuk mencapai keselamatan. Tetapi Taurat diberikan justru kepada bangsa yang telah beroleh keselamatan. Maka dari sinilah kita mendapatkan pemahaman yang mendasar tentang hukum Tuhan dan keselamatan. Bahwa dalam catatan sejarah, seperti yang disaksikan dalam Keluaran pasal 20 ini, hukum Tuhan diberikan di Sinai, artinya bahwa mereka atau umat Israel telah lebih dahulu menerima dan mengalami keselamatan dari Mesir atas pertolongan Tuhan. Sehingga kepentingan 10 hukum Tuhan adalah untuk kelanjutan hidup mereka yang telah diselamatkan oleh tangan Tuhan. Dalam arti, supaya mereka hidup di bawah kendali Tuhan Allah sesuai dengan peraturan untuk tingkah dan langkah mereka. Tetapi hukum Tuhan juga adalah untuk memberitahukan kepada umat Israel akibat-akibat dosa, supaya mereka dengan sendirinya memiliki dorongan rohani untuk menjauhkan diri dari dosa, serta membangkitkan kesadaran dan mengupayakan kekudusan hidup. Saudara, dari fakta sejarah inilah kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang telah menerima dan mengalami keselamatan melalui pengorbanan Kristus, seperti orang Israel yang telah diselamatkan dari perbudakan di tanah Mesir. Selanjutnya, kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang hidup di bawah hukum Tuhan pasca diselamatkan, seperti orang Israel yang menerima 10 hukum Tuhan di Sinai setelah mereka keluar dari tempat di mana mereka diperbudak. Maka jelaslah bagi kita bahwa hukum Tuhan itu diberikan kepada mereka yang telah diselamatkan dan bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Yesus telah datang sebagai penggenapan hukum Taurat. Maka dengan demikian Yesus sendirilah yang telah menyimpulkan Taurat itu pada hukum kasih yang harus dikerjakan oleh setiap orang sebagai penerima keselamatan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata begini,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka inilah dasar hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang menerima hukum Tuhan dan menghidupi hukum Tuhan itu dengan ketaatan dan kesetiaan yang berdasarkan pada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Maka Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan dari tempat masing-masing kita beribadah, dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang telah memberkati kami dalam persekutuan ibadah kolom di rumah kami masing-masing, dengan rasa syukur yang dalam atas penyelenggaraan anugerah-Mu yang terus-menerus melimpahi kami. Kami ucapkan syukur atas kebenaran firman-Mu yang menjadi pemberitaan yang membangun iman, menguatkan pengharapan, dan mengokohkan rasa persaudaraan serta semangat kebersamaan kami sebagai jemaat. Terima kasih atas kesempatan memberi persembahan. Sebagai syukur kami atas kebaikan Tuhan yang memelihara kami dengan tak terbatas, dan keselamatan kekal sebagai anugerah terindah yang kami alami. Ya Tuhan, jika sampai saat ini, meski di tengah pergumulan dan keterbatasan karena pandemi COVID-19, kami Jemaat Gemim Betelwinangun tetap bertekun dan konsisten dengan program pelayanan jemaat mencakup persekutuan, pemberitaan firman, diakonia, dan pembangunan fisik. Maka itu semata karena kemurahan Tuhan yang menjadi bagian kami, dan kekuatan Tuhan menguatkan kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Berkatilah seluruh jemaat dalam aktivitas kerja, usaha, pelayanan, dan rumah tangga di setiap hari. Berilah kesehatan dan jagalah dalam panjang umur seturut kehendak-Mu. Para pelayan khusus, Syammas Penatua Pendeta diberkati untuk tetap tekun, setia, dan bersukacita mengerjakan tanggung jawab pelayanan bersama dengan komisi kerja, panitia, pelayan BIPRA di kolom-kolom, kostor, pegawai gereja, dan tim multimedia. Kami bersyafaat untuk keadaan yang memprihatinkan di masa pandemi COVID-19 ini, supaya kami dengan bijak menjalani hidup dan beradaptasi dengan cara hidup sehat, supaya kami menjaga kesehatan pribadi. Dengan demikian kami pun ikut menjaga keselamatan keluarga dan semua orang. Pemerintah bersama para dokter, perawat, TNI, Polri,
yang sementara dalam kerja keras untuk memutus rantai penyebaran virus corona, kiranya diberi hikmat, bijak, akal budi dalam tindakan-tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Semua yang berstatus positif corona, ODP, PDP, OTG, agar terjangkau oleh penanganan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, lalukanlah kiranya pandemi ini dari kami. Jagalah kami dalam rangkulan kasih dan keselamatan-Mu. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikan NNBT nomor 24. Kuasa-Mu Tuhan selalu ku rasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Maka Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhanlah yang menentukan jalan hidup dan merancangkan damai sejahtera bagi kita sejak sekarang sampai kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Puji syukur ibadah kita dapat terlaksana dengan segala baik. Bukan terima kasih Rompas yang sudah memimpin ibadah kita, juga pro kantor, pemain keyboard, bahkan tim sudah memberi diri
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan jika kami dapat beribadah. Bapa berkati ibadah ini dapat menyenangkan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Tia Momong yang sudah memimpin ibadah kami, pertolongan, perlindungan, dan berkat Tuhan lalu menyertai Ibu Pendeta beserta keluarga pun dia pergi dan juga untuk seluruh kami yang sudah memberi diri di malam hari pelayanan. Hanya Tuhan Yesus berkati. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama berdoa.